Tahun 2014, di tahun ini entah karena apa, Maulana Sa'ad dikenal banyak menyampaikan bayan-bayan yang mengkritik para ulama. Menerima upah dari mengajar agama lebih buruk daripada upah pelacur. Kemudian ada lagi, ulamanya banyak tapi mereka tidak memberi manfaat agama apapun. Ilmu agama hanya diperoleh melalui huruj dengan jamaah tabligh. Apa yang dilakukan para ulama sampai saat ini? Para ulama tidak berbuat apa-apa. Segala sesuatu tentang agama yang tersebar sekarang bukanlah hasil usaha para ulama, tetapi hasil usaha jamaah tabligh. Para ulama hanya melakukan 4% dari agama, sedangkan jamaah tabligh 96%. Selain itu, ulama tidak melakukan pekerjaan agama semata-mata karena Allah, tetapi melakukannya hanya untuk pembayaran. Ini diantara penyampaian Maulana Sa'ad dalam bayan-bayan yang mengkritik para ulama. Kemudian ada lagi, tidak perlu tazkiyatun nafs seperti suluk, khanqah, zikir, dan lain-lain untuk mencapai ketakwaan. Kemudian ada lagi, jangan mempekerjakan ustadz sebagai imam masjid atau guru madrasah jika dia belum keluar selama setahun. Bahkan lebih baik memecat mereka. Jangan berikan anak perempuan Anda untuk dinikahkan dengan mereka. Kemudian ada lagi, dia yang tidak pernah keluar selama 40 hari, pikirnya bukanlah pikir orang yang beragama, bahkan pikirnya pun bukan pikir seorang muslim. Kemudian ada lagi, apa juga usaha agama yang tidak mengikuti usaha tabligh di Nijamuddin, sebesar apapun usahanya, bukanlah usaha agama. Kemudian ada lagi, pernyataannya, mengajar agama untuk mendapatkan upah adalah menjual agama. Orang yang berzina akan masuk surga lebih dulu dari orang yang mengajarkan Al-Quran dengan upah. Kemudian dalam bayannya lagi, sholat orang yang membawa handphone berkamera di sakunya adalah batil. Dapatkan sebanyak-banyaknya fatwa dari ulama manapun, tidak ada pahala untuk itu. Orang yang melakukan ini bersalah, tidak ada pahala. Para ulama yang mengeluarkan fatwa yang mengizinkan ini, menurut saya adalah ulama su'. Hati dan pikiran mereka telah dipengaruhi oleh Nasrani dan Yahudi. Mereka jahil, hati mereka tidak memiliki keagungan kalamullah. Kemudian ada lagi pernyataan beliau dalam bayan-bayannya. 3 tempat suci itu adalah Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dan Masjid Banglawali Nijamuddin. Hidayah tidak ada di tangan Allah. Itulah sebabnya Allah mengutus para nabi untuk menebar hidayah. Hidayah adalah akibat dari usaha. Orang mendapat hidayah karena usaha para nabi. Ini pernyataan beliau dalam bayan-bayannya. Sumbernya berbagai rekaman audio. Tahun 2014, ratusan surat datang dari berbagai penjuru kepada Darul Ulum Deoban yang isinya mengkritisi bayan-bayan Maulana Sa'ad di beberapa ijtima dan majelis umum, di mana isi bayan-bayan tersebut banyak yang bertentangan dengan ijma ulama dan ghulu, yaitu sikap berlebih-lebihan di dalam tabligh. Darul Ulum Deoban melakukan pendalaman dan pengumpulan bukti serta saksi atas kesalahan-kesalahan yang dituduhkan kepada Maulana Sa'ad. Lebih dahulu dikirimkan surat teguran tidak resmi kepada Maulana Sa'ad untuk menjaga muru'ah dan kehormatan beliau, serta demi menjaga kemuliaan kerja dakwah ini. Namun tidak ada respon dan perubahan dari sikap Maulana Sa'ad. Bahkan semakin banyak berdatangan ke Darul Ulum Deoban surat aduan dari masyarakat umum
dan para alim ulama atas ucapan-ucapan Maulana Sa'ad yang semakin hari semakin bertambah menyimpang. Tuntutan jawaban dari masyarakat umum pun semakin memuncak. Dan utusan dari Darul Ulum Deoban tidak kurang banyaknya telah datang dan pergi ke Nijamuddin semata-mata untuk meluruskan masalah ini. Tahun 2014 sampai 2015, seluruh masyaikh dan orang tua markas Nijamuddin tidak ada bosannya memperingatkan Maulana Sa'ad agar berhati-hati dalam berbicara, apalagi saat menyampaikan bayan di depan majelis umum. Di dalam sejarah jamaah dakwah dan tabligh sudah menjadi usul dan disiplin jamaah bahwa pembicaraan siapapun ahli dakwah hendaknya tidak menyinggung masalah terkini, masalah fiqih dan fatwa, masalah aib masyarakat, masalah khilafiyah, dan tidak melanggar 4 hal, yaitu membanding-bandingkan, takobul, merendahkan, tanqis, mengkritik, tanqid, dan menolak, tardid. Inilah sumber kedua yang menyebabkan munculnya permasalahan besar dalam jamaah dakwah dan tabligh secara umum. Khususnya Maulana Ibrahim Deula sebagai orang tua, guru, pembimbing, dan pengasuh Maulana Sa'ad, beliau mengajak Maulana Sa'ad untuk senantiasa bermusyawarah sebelum menyampaikan materi-materi bayan. Dengan berbagai cara beliau berusaha menyelamatkan Maulana Sa'ad dan usaha dakwah ini. Namun sayangnya semua nasihat itu ditolak oleh Maulana Sa'ad. Maulana Sa'ad merasa tidak nyaman dengan segala kritikan terhadap dirinya. Ia tidak suka orang-orang datang dan mengkritik dirinya. Atas dasar ini, mulailah diserukan sebuah taskilan baru untuk khidmat 2 bulan di markas Nijamuddin. Bukan untuk maksud dan keperluan, tetapi khusus hanya untuk hirasah pribadi Maulana Sa'ad. Maka berdatanganlah dari kawasan Mewat dan Jam Nafar, Delhi, pemuda-pemuda yang tidak dikenal, yang tidak pernah keluar sehari pun di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gangster-gangster yang tidak mengenal adab dan sopan santun. Mereka bertugas khusus hanya menjaga Maulana Sa'ad. Jumlah mereka setiap bulannya rata-rata mencapai 100 orang lebih. Tugas mereka selain menjaga Maulana Sa'ad, juga memata-matai siapa saja yang dianggap tidak sejalan dengan Maulana Sa'ad. Sejak saat itu, cacian, makian, pemukulan, hingga penyiksaan hampir setiap hari terjadi di markas Nijamuddin. Suasana markas Nijamuddin yang telah dihidupkan dengan suasana ikramul muslimin dan akhlak yang mulia telah berubah menjadi suasana saling bertengkar dan memaki. Orang-orang di internal markas Nijamuddin terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang pendukung Maulana Sa'ad. Mereka adalah para penjilat untuk mendapatkan kedudukan di kursi paling depan Maulana Sa'ad. Mereka rela menutup hati dan mata mereka dari kekeliruan yang dilakukan oleh Maulana Sa'ad. Tindakan-tindakan mereka cenderung provokatif, anarkis, dan tidak memiliki adab sama sekali. Kelompok kedua adalah orang-orang yang bertahan dengan cara kerja 3 hadraji sebelumnya dan tidak sependapat dengan tingkah laku Maulana Sa'ad yang berjalan tanpa musyawarah. Sejak saat itu, banyak tersebar manipulasi berita dan laporan-laporan palsu tentang markas Nijamuddin dan para masyaikhnya. Agustus tanggal 18, 2015, hari terakhir musyawarah Uttar Pradesh, UP, di lantai 4 markas Nijamuddin. Setelah penutupan jur ini, para penjaga Maulana Sa'ad membuat keributan. Kejadiannya hampir mirip dengan peristiwa di Rawin Istima.
Maulana Sa'ad dan orang-orangnya melarang dan mengusir karkun-karkun Yupi yang ingin bermusafahah dengan Maulana Juhairul Hasan. Tanggal 20 Agustus 2015, Kamis malam, Sabgo Jari di Nijamuddin, orang-orang penanggung jawab Delhi telah diprovokasi yang memancing emosi sehingga kembali terjadi keributan di antara mereka dan para pengawal Maulana Sa'ad. Tindakan para pengawal Maulana Sa'ad ini, apabila sedikit saja ada laporan dari mata-mata mereka bahwa si Fulan telah menjelek-jelekan Maulana Sa'ad, maka di tempat itu pula si Fulan akan mereka pukuli. Inilah yang memicu keributan-keributan di Nijamuddin. Agustus tanggal 23 2015, dengan keadaan yang penuh kekacauan ini, beberapa masyayikh mukimin markas Nijamuddin dan sekumpulan tokoh-tokoh masyarakat setempat di sekitar kampung Nijamuddin yang dipimpin oleh Haji Mumtaz mempertanyakan kekacauan yang terjadi di markas Nijamuddin. Mereka merasa prihatin dengan keadaan markas dan menentang keras tindakan kekerasan terjadi di markas Nijamuddin. Mereka menghendaki ada solusi atas semua permasalahan ini. Namun baru saja mereka datang, mereka langsung dikecam oleh Maulana Sa'ad. Mau apa kalian? Kalian datang tanpa diundang. Kalian datang membawa fitnah. Kalian diam dan jangan ikut campur. Maka terjadi perdebatan yang keras dan keributan. Saat itu Maulana Sa'ad berkata, "Saya adalah amir. Demi Tuhan, saya adalah amir seluruh umat." Seorang mukimin berkata, "Siapa yang mengangkatmu menjadi amir?" Beliau tetap berkata, "Saya adalah amir. Saya amirnya Ibrahim, saya amirnya Ahmad Lat. Demi Tuhan, saya amirnya umat." Lalu orang-orang berkata, "Kalau begitu kami tidak akan mentaatimu." Beliau pun berkata dengan geram, "Aku amirnya kalian. Siapa yang tidak taat, pergilah ke neraka jahanam." Atas cakapan ini orang-orang pun berdiri dan bubar.